PSIS Semarang mendapat surat baru dari PSSI soal pemanggilan pemain Timnas Indonesia U24 untuk menghadapi Asian Games 2022. Kali ini pemain terbaru PSIS yang dipanggil ialah Alveandra Dewangga. Pemanggilan Alveandra Dewangga ini tertuang dalam surat yang dikirimkan PSSI dengan nomor 3611 AGB 554 IX2023. Bek andalan PSIS Semarang itu diminta mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U24 di Jakarta. Sebelumnya, Mahesa Jenar sudah mendapat surat serupa dari PSSI. Saat itu, Indra Syafri memanggil 3 pemain PSIS, Haikal Al-Hafiz, Adi Satrio, dan Muhammad Lutfi Kamal, serta 3 pelatih, Eko Purjianto dan Alex Aldayudi. Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi sebetulnya mendukung setiap pemanggilan yang dikirimkan oleh Timnas Indonesia untuk anggota tim Mahesa Jenar. Kami kembali menerima surat untuk pemanggilan Alveandra Dewangga untuk menghadapi ajang Asian Games 2022, kata Yoyo Sukawi via rilis resmi, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Shin Tae-yong jadi sosok penting pada perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perlahan tapi pasti, kinerja juru taktik asal Korea Selatan itu mulai terlihat. Kehebatan Shin Tae-yong memoles Timnas Indonesia pun mendapat sorotan dari media asing. Salah satunya media asal Malaysia, Makan Bola, yang ikut menyoroti kehebatan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong kini mendapat pujian dari para pecinta sepak bola tanah air ketika berhasil membawa Indonesia lolos ke 3 turnamen berbeda Piala Asia, yakni Piala Asia 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia U23 2024, tulis Makan Bola, Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Pelatih berusia 52 tahun itu bergabung dengan tim Indonesia pada Desember tahun 2019 dan membawa Indonesia dari peringkat 173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini, lanjut pernyataan tersebut. Terbaru, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda memastikan diri sebagai juara grup K usai mengalahkan Taiwan U23 9-0 dan Turkmenistan U23 2-0. Persipura Jayapura tampak serius mengikuti Liga 2 2023/2024. Skuad berjulukan Mutiara Hitam itu menambah 2 pemain baru untuk mengarungi liga level kedua di Indonesia itu. Rabu tanggal 13 September tahun 2023, malam, Persipura Jayapura mengumumkan kedatangan 2 pemain baru. 2 sosok yang dimaksud adalah Brandon Scheuneman dan Raffi Murdianto. Menariknya, Brandon dan Raffi memiliki latar belakang menarik. 2 pemain itu sama-sama memiliki latar belakang Timnas Indonesia. Raffi Murdianto pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U19. Sementara Brandon Scheuneman sempat memperkuat Timnas Indonesia U20. Selamat datang Brandon Scheuneman, DM, dan Raffi Murdianto, GK, di tim Persipura Jayapura, bunyi pengumuman resmi di media sosial resmi Persipura Jayapura. Sepak bola Indonesia memiliki program naturalisasi pemain keturunan yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangan para pemain keturunan memberikan warna tersendiri di berbagai level Timnas Indonesia. Seperti yang ditunjukkan Elkan Bagot. Denan tinggi mencapai 194 cm, Bagot menjelma layaknya menara di depan gawang Timnas Indonesia. Terbaru, Elkan Bagot menjadi figur kunci di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain Ipswich Town itu mampu mengawal lini belakang Garuda Muda dengan baik. Penampilan apik yang selama ini ditujukan Elkan Bagot memancing pujian dari legenda Timnas Indonesia, Ricardo Salampessy. Mantan bek tengah dan bek kanan itu memuji kemampuan Bagot dalam menguasai bola. Walaupun tinggi tapi Bagot tidak hanya mengandalkan duel udara, dia punya kemampuan ball playing yang baik. Pengambilan posisinya juga cukup baik, puji Salampessy. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto menyampaikan pesan khusus untuk para pemain yang sudah berjuang di 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Di awal pesannya, Nova menyampaikan terima kasih kepada Rizky Ridho DKK, atas usaha dan kerja keras selama masa persiapan dan pertandingan di babak kualifikasi. Para pemain yang sebelumnya bermain untuk Timnas Indonesia U23 kini sudah kembali ke klubnya masing-masing, termasuk Elkan Bagot, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Terima kasih para pemain atas semua kerja kerasnya. Saatnya kembali ke klub kalian masing-masing, kata Nova lewat akun Instagram pribadinya, @novarianto30, Rabu 13/9. Nova kemudian berpesan kepada para penggawa Timnas Indonesia U23 untuk bisa menjadi contoh bagi rekan-rekannya di klub. Mereka juga diminta terus meningkatkan kualitas serta level permainannya. Tetap jangan tinggi hati dan pemain Timnas Indonesia U23 harus menjadi teladan buat pemain lainnya. Sebab, selain harus lebih bekerja keras dalam kompetisi, pemain juga mesti bisa meningkatkan level permainannya, tutur Nova. Timnas Indonesia U23 baru saja melewati babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan sangat baik. Garuda Muda meraih kemenangan 9-0 atas Chinese Taipei atau Taiwan serta mengalahkan Turkmenistan 2-0. Dua kemenangan itu mengantarkan tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Hal tersebut tak lepas dari perkembangan yang dialami skuad Garuda. Bahwa Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia, Pratama Arhan dan Aziza Salsa temui Prabowo. Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah di sepak bola Indonesia. Dia sukses meloloskan 3 kategori Timnas Indonesia dari U20, U23 dan senior. Hanya saja, sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 2019 lalu, Shin hingga saat ini belum sekalipun membawa skuad Garuda menjadi juara. Prestasi terbaik Shin Tae-yong saat mengantarkan Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan meraih perunggu SEA Games 2021. Kini, dia pun meyakini di Piala AFF selanjutnya, Timnas Indonesia bisa menjadi juara. Indonesia memang sudah sangat berkembang, mungkin seperti apa yang dirasakan oleh fans sepak bola Indonesia atau para wartawan. Sekarang sudah berkembang, ke depan akan lebih berkembang lagi pastinya, kata Shin. Lengkap, ini 16 tim yang lolos Piala Asia U23 2023 termasuk Timnas Indonesia U23. Saya ingin juara, untuk saat ini masuk akal. Kita bisa juara kalau ikut AFF lagi. Kita pasti bisa merebut gelar juara di AFF. Setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, sambungnya. Piala AFF akan bergulir pada akhir 2024 mendatang. Namun pertanyaannya adalah apakah Shin Tae-yong masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia? Sebab kontraknya akan berakhir usai Piala Asia Januari tahun 2024.